Tayyib. Kita akan belajar tentang ini terlebih dahulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat salam, assalamu, atau bisa juga dibaca salamun, bisa dibaca assalamu, bisa dibaca salamun. Kalau tidak pakai alif lam berarti ditanwin, salamun. Kalau pakai alif lam, assalamu. Assalamu atau salamun ini yang digunakan oleh para malaikat untuk menyambut penduduk surga. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an di surat Ar-Ra'du, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan mendapatkan surga Aden. Aden artinya abadi, surga abadi. Yadkhulunaha, yang akan mereka masuki bersama dengan orang soleh, min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, bapak mereka, istri mereka, keturunan mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan para malaikat yadkhuluna alaihim min kulli bab, menyambut mereka dari segala arah pintu. Salamun alaikum bima sabartum. Bagaimana sambutan para malaikat itu? Mereka mengucapkan kalimat salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan untuk kalian, salam untuk kalian, bima sabartum, disebabkan kesabaran kalian. Baik, sehingga sering kita dengar ada ungkapan ini adalah sambutan atau tahiyah. Dalam bahasa Arabnya namanya tahiyah untuk penduduk surga. Sambutan atau tahiyah untuk penduduk surga. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan untuk kalian, salam untuk kalian. Dan walhamdulillah, kaum muslimin diajari oleh Allah untuk mengucapkan kalimat semacam itu ketika di dunia. Walaupun mereka belum pernah mendengar surga, belum pernah mendengar suara asli surga, melihat surga, belum pernah merasakan surga, tapi sambutan penduduk surga sudah diajarkan oleh Allah di dunia. Sehingga kaum muslimin antara satu dengan yang lain menyampaikan assalamu alaikum, salamun alaikum, dan seterusnya. Baik, selanjutnya makna assalamu alaikum. Kalimat assalamu alaikum, apa sih makna assalamu alaikum? Ada dua makna untuk kata assalamu alaikum. Assalam, makna yang pertama adalah ismun min asma'illah, salah satu di antara nama-nama Allah. Sehingga jika kita terjemahkan assalamu alaikum, assalam sebagai salah satu nama Allah, salah satu nama Allah. Seperti yang kita tahu, Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya di akhir dari surat Al-Hasyr. Wallahu alladzi la ilaha illahu Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Allah punya nama Assalam. Nah, ketika kita mengatakan assalamu alaikum, assalam di sini kita terjemahkan dengan salah satu nama Allah, maka maknanya adalah semoga Allah yang Maha Salam membersamai kalian. Ini makna yang pertama. Assalamualaikum, assalam di situ ditafsirkan dengan nama Allah. Makna yang kedua, assalamualaikum, assalam di situ maknanya adalah assalamah, keselamatan. Nah, sehingga ketika
kita maknai assalam dengan assalamah, maka artinya adalah semoga keselamatan menyertai kalian. Apapun maknanya, jika kita perhatikan dua-duanya adalah doa yang indah. Baik kita maknai assalamualaikum sebagai salah satu nama Allah, atau kita maknai assalam di situ sebagai assalama, artinya keselamatan, sehingga kita berdoa semoga keselamatan selalu menyertai kalian. Selanjutnya, penulis mengatakan, wa amma radduhu, adapun menjawab salam, fa huwa wajib, hukumnya wajib. Wa yadullu alaihi qauluhu ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian mendapatkan kalimat sambutan, kalimat salam, maka berikanlah balasan yang lebih baik darinya, aw rudduha, atau kembalikan yang semisal. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sungguhnya Allah Ta'ala zat yang akan menghisap segala sesuatu. Sehingga sampai menjawab saja akan dihisap oleh Allah. Jawaban kamu kenapa tidak sepadan? Kok lebih buruk? Itu dihisap. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Allah bakal menghisap, Allah akan memperhitungkan segala sesuatu. Maka jangan remehkan ketika seseorang menyampaikan ungkapan jawaban salam, kemudian tidak dijawab atau jawabannya kurang sempurna. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghisap sang hamba. Wal aslu fil amri al-wujubu ma lam yusarrifu sarifun. Dan hukum asal ketika ada perintah adalah wajib untuk dilakukan selama tidak ada dalil yang lain yang mengeluarkan dari hukum asal tadi. Wala sarifalahu, dan ternyata tidak ada dalil yang lain yang mengeluarkannya. Bahkan dinukil adanya ijma' wajibnya menjawab salam, ya. Sebagaimana keterangan beberapa ulama, di antaranya Ibnu Hazm, Ibnu Abdul Bar, Syekh Taqiyuddin, Ibnu Taimiyah, dan yang lainnya rahimahumullahul jami'. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati semuanya. Baik. Selanjutnya, pada posisi ketika seseorang menyampaikan salam, lalu kita diperintahkan untuk menjawab. Dan tadi sudah disebutkan bahwa menjawab salam di situ ada dua keadaan. Yang pertama semisal, yang kedua lebih baik. Oleh karena itu, jika yang memberi salam menyampaikan dengan kalimat, mohon diperhatikan di sini berkaitan dengan status kekuatan kata antara assalamu dengan salamun, antara assalamu dengan salamun. Kalau assalamu di situ ada alif lam, ini ya, alif lam yang bisa disebut sebagai alif lam lil istighraq atau alif lam jinsiyah, alif lam al jinsiyah. Apa itu alif lam jinsiyah? Alif lam jinsiyah artinya alif lam yang menunjukkan makna keseluruhan, memberi makna keseluruhan. Sehingga artinya adalah kullu salam, segala bentuk salam, segala bentuk salam untukmu. Ini namanya alif lam al-jinsiyah. Sudah? Sedangkan kalau dibaca tanpa alif lam salamun, maka di sini kan
tidak ada alif lam ya, berarti tidak ada al-jinsiyah. Maka maknanya adalah satu bentuk salam. Baik. Berarti sebenarnya mana yang lebih bagus? Assalamu atau salamun? Jawabannya assalamu ini lebih bagus, maknanya lebih luas. Sehingga saya menyebut al-insanu dengan saya menyebut insanun itu berbeda. Kalau al-insanu segala jenis manusia, semuanya. Kalau insanun salah satu manusia. Baik. Nah, ketika kita menyampaikan salam assalamualaikum, berarti kita menyatakan keseluruhan bentuk keselamatan untukmu. Maka tolong berikan jawaban minimal yang semisal waalaikumsalam. Baik. Salahnya ada di mana, Pak? Ketika ada orang memberikan jawaban waalaikumsalam. Nah, sekarang misalnya ada nggak, Pak, sisi perbedaan? Bedakan. Saya menggunakan tulisan Latin. Wa alaikum salam. Wa alaikumus salam. Sama atau beda? Kalau kita tulis dengan bahasa Arab wa alaikum salam, berarti kalimatnya wa alaikum salam. Waalaikumsalam. Begini. Kalau kita tulis waalaikumsalam, jadinya waalaikumsalam. Begini. Sama atau beda? Beda. Oleh karena itu, teman-teman kalau mendengar salam dari temannya, dari yang lain, assalamualaikum, tolong Anda berikan jawaban waalaikumsalam. Anda jawabnya diberi alif lam, sebagaimana dia menyampaikan salam dengan alif lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi kalau kita jawab waalaikumsalam, waalaikumsalam, sehingga sinnya nggak masuk di sini, maka kalau kita tulis pakai bahasa Arab jadinya kayak gini, waalaikumsalam, kurang sempurna, tidak lebih baik daripada saat si A tadi memberikan salam ke kita. Baik. Baik, selanjutnya. Jika kita menggunakan prinsip bahwa minimal yang semisal, maka gunakanlah alif lam, waalaikumsalam. Tapi Pak, kadang kan orang ngasih salam itu terlalu cepat. Waalaikum. Ya. Setahu saya sih itu bukan salam. Coba diulang. Waalaikum. Dia ngomong waalaikum kok. Dia nggak ngomong assalamualaikum. Diulang lagi. Assalamualaikum. Oh, ada salam tapi terlalu cepat, nggak tahu itu. Kayaknya ini nggak serius ini. Ini nggak serius. Kalau seperti ini ya sudah, berarti boleh disebut nggak ada salam di situ. Waalaikum, alaikum, waalaikum. Karena dia tidak menyampaikan salam. Maka yang menyampaikan salam, tolong dibuat kalimatnya yang serius, assalamualaikum. Yang menjawab salam, jawablah dengan serius, waalaikumsalam. Apa sih beratnya bermodal untuk mengucapkan kata yang jelas? Karena fasih itu salah satu di antara kelebihan manusia. Assalamualaikum. Fasih ya. Waalaikum. Ini apaan sih? Coba ulangi lagi. Waalaikum. Waalaikum apa? Waalaikum. Waalaikum. Ya, waalaikum. Tidak ada waalaikum. Itu bukan salam. Baik. Selanjutnya. Wa afdalu lafzi bisalam warraddi al-intihau ila barakati. Dan lafaz yang paling afdal untuk salam adalah sampai wa barakati, wa barakatuhu. Wa yaqulu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa inna hadhihi ahsanu tahiyatin wa akmaluha. Ini adalah salam yang terbaik dan yang paling sempurna.
Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim mengatakan wa kana hadyuhu sallallahu alaihi wasallam intiha as-salami ila wa barakatuhu. Dan bagian dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau menyampaikan salam sampai selesai, yaitu sampai pada lafaz wa barakatuhu. Wa qala Ibnu Abdul Bar, kata Ibnu Abdul Bar, wa qala Ibnu Abbas wa Ibnu Umar. Ibnu Abdul Bar mengutip keterangan Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Intahas salamu ilal barakah. Puncak dari salam adalah sampai kata al-barakah wa barakatuhu. Kama dzakarallahu subhanahu an salihi ibadihi, sebagaimana yang Allah sebutkan tentang hambanya yang saleh. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Semoga rahmat Allah dan keberkahan untuknya dan keberkahan darinya. Alaikum, untuk kalian, ahlal baiti, wahai ahlul bait. Wa kana yakrahani ayyazida ahadun fis salam ala qawlihi wa barakatuhu. Dan Ibnu Abbas serta Ibnu Umar, mereka memakruhkan, tidak menyukai ketika ada orang yang menyampaikan salam lebih dari kata wa barakatuh. Wa bina'an alaihi, sehingga berdasarkan hal ini maka tidak ada keterangan yang sahih mengenai tambahan wa maghfiratuh ketika salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuhu wa maghfiratuh. Ada tambahan wa maghfiratuh. Hada la yathbut. Seperti ini tidak ada riwayat yang sahih. Sehingga cukup ketika salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anda kasih jawaban yang lengkap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, wa dzakarahu Abu Dawud min hadithi Mu'ad radhiyallahu anhu, dan disebutkan oleh Abu Dawud dari hadis Mu'ad radhiyallahu anhu. Wa zada fihi thumma ata akhar faqala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Dan di situ ada tambahan. Kemudian ditambahkan dengan kalimat yang lain, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Faqala, lalu Nabi SAW mengatakan arba'un, 40 kali. Faqala hakadha takunul fadail wa la yathbut hadzal hadits fa inna lahu thalathu ilalin. Lalu kata Ibnu Qayyim, ini yang dianggap lebih afdal, tapi hadis ini tidak sahih karena ada 3 illah. Karena ada 3 illah, 3 cacat yang menyebabkan hadis itu tidak sahih. Jadi kalau ada riwayat bahwa Nabi SAW pernah mendengar sahabat menyampaikan salam dengan 4 kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu wa maghfiratuh, riwayat ini tidak sahih. Riwayat ini tidak sahih. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi thumma dzakara al-ilal rahimahullah. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan cacatnya, ilahnya kenapa hadis itu bermasalah. Wa ifsya'us salami sunnatun bal sunnatun muraghabun biha bifadlin azim. Menyebarkan salam termasuk di antara amal sunnah. Bahkan sunnah yang ditekankan mengingat ada banyak keutamaan yang besar. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulunal jannata hatta tu'minu." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan bisa beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kutunjukkan kepada kalian satu perbuatan yang jika kalian mengerjakannya kalian bisa saling mencintai. Afshus salam bainakum. Tebarkan salam di tengah kalian. Sehingga ditekankan oleh Rasulullah SAW untuk menciptakan ukhuwah Islamiyah. Berikutnya
istihbabu tikraris salam thalathan, dianjurkan untuk mengulang salam sebanyak 3 kali. In da'atil hajah, apabila ada kebutuhan. Misalnya orangnya ragu apakah orang yang mendapatkan salam itu mendengar ataukah tidak. Ketika diberi salam sekali, fa yustahabbu ayyukarrirul salam marratain, maka dianjurkan untuk mengulang salam. Assalamualaikum. Kok nggak ada yang jawab? Oh, ternyata orangnya lagi di kamar mandi. Dia nyalain exhaust. Jadi suaranya kencang. Atau orangnya lagi goreng misalnya. Assalamualaikum, nggak dengar. Nah, diulangi lagi. Assalamualaikum dengan nada yang lebih kencang. Wa illam yasma' fa thalathan. Kalau 2 kali nggak dengar, ulangi 3 kali. Wa kadza idza dakhala ala jam'in katsir. Demikian pula ketika seseorang menemui sekelompok orang yang jumlahnya banyak. Kayyadkhula ala majlisin kabir. Misalnya dia menyampaikan di satu majelis yang besar. Fihi jam'un katsir, ada banyak orang di situ. Falau sallama marratan fi awwali dukhulihi lam yasma'hu. Ketika dia menyampaikan salam pada saat pertama kali dia masuk ke majelis tadi, mungkin ada orang yang tidak mendengarnya. Illa man kana awal al-majlis, kecuali yang berada di awal, di depan. Fayahtaju ila ayyusallima thalathan, sehingga dianjurkan untuk menyampaikan salam 3 kali. Min ajli ayyastaw'iba jami'a man fil majlis, dengan harapan tujuannya adalah untuk bisa meliputi semua orang yang berada di majelis. Dan ini berdasarkan dalil hadis Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, annahu kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan. Nabi SAW itu kalau berbicara, beliau ulangi sebanyak 3 kali. Beliau ulangi 3 kali. Beliau ulangi 3 kali. Dan itu menunjukkan penekanan yang mungkin kadang Anda kalau ngikuti kajiannya, kenapa Ustadz itu kok kadang mengulang, diulangi lagi, diulangi lagi. Nah, itu termasuk salah satu bagian dari kebiasaan Rasulullah SAW, hatta tufhama anhu, sampai dipahami, terutama untuk mungkin penjelasan-penjelasan yang sulit bisa segera ditangkap. Wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim thalathan. Dan ketika Nabi SAW mendatangi sekelompok orang, kemudian beliau menyampaikan salam kepada mereka, beliau sampaikan salam sebanyak 3 kali. Kita lihat di sini di footnote 1, hadis riwayat Bukhari. Sehingga sah-sah saja ketika orang mengulang salam, agar semuanya dengar, semuanya perhatian, dan semuanya memberikan jawaban. Ya, seperti kita tahu misalnya dalam satu majelis kita menyampaikan salam sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih gemuruh lagi. Jadi hanya salah satu di antara tujuannya adalah untuk ngetes perhatian. Qala Ibnu Hajar, kata Ibnu Hajar, wa anna salama wahdahu qad yushra'u tikraruhu. Salam itu sendiri memang sudah disyariatkan untuk diulang, karena itu doa. Idza kana al-jam'u katsiran wa lam yasma' ba'duhum wa qasadal isti'aba wa bihadza jazzama an-Nawawi fi ma'na hadithi Anas radhiyallahu anhu wa kadza law sallama wa dhanna annahu lam yasma' fatusannul i'adah. Salam disyariatkan untuk diulang jika al-jam'u katsir. Idza kana al-jam'u katsiran, apabila masyarakat yang ada di hadapannya itu banyak.
sehingga sebagian tidak mendengar sementara dia ingin menyampaikan salam kepada semuanya. Karena itu An-Nawawi rahimahullah menegaskan mengenai makna hadis Anas, wa kadza law sallama wa dhanna annahu lam yusma. Demikian pula ketika dia menyampaikan salam dan dia tidak didengar, fatusannul i'adah, maka dianjurkan untuk mengulang. Fayu'idu marratan tsaniyah wa tsalitsa wa la yazidu 'ala tsalitsa. Dia bisa mengulang 2 kali, 3 kali, tapi tidak lebih dari 3 kali. Baik. Wa yu'khadhu min hadithi Anasin as-sabiq, dan kita bisa mengambil kesimpulan dari hadis Anas sebelumnya, sunniyatu i'adatil kalimati thalathan. Anjuran untuk mengulang kalimat yang kita ucapkan sebanyak 3 kali. Idza da'atil hajatu litikrar, kalau ada kebutuhan untuk diulang. Yang tadi dikatakan oleh Anas, hatta tufhama anhu, sampai dipahami. Sehingga tujuannya apa? Biar enggak salah paham. Aku sampaikan sekali lagi. Aku sampaikan ya. Saya ulang. Aku sampaikan sekali lagi. Ka'ayyatakallama walam tufham anhul kalimah. Misalnya seseorang menyampaikan sesuatu dan tidak bisa dipahami secara langsung. Fayusannu ayyukarriraha, maka dianjurkan untuk diulang. Fa illam tufham karrara thalathan. Kalau tetap tidak dipahami, diulang sebanyak 3 kali. Qala Syekhuna Ibnu Utsaimin rahimahullah, lakinnahu yatakallamu thalathan idza lam tufhamil kalimatu anhu. Amma idza fuhimat fala yukarrir. Orang dianjurkan untuk mengulangi 3 kali jika belum dipahami, tapi kalau sudah dipahami tidak perlu dia ngulang. Lakin law lam tufham likaunil mukhatab thaqil as-sam'i aw likathrati ad-dajjah haulahu. Dan kalau tidak dipahami karena yang diajak bicara itu pendengarannya kurang atau berisik di sekitarnya atau yang lainnya, falyu'id marrataini. Fa illam takfi fa thalath. Maka silahkan diulang 2 kali, kalau belum cukup boleh 3 kali. Ini kalau Syekh rahimahullah memberikan batasan bahwa anjuran mengulang itu karena masalah biar bisa dipahami oleh pendengar, sehingga pertimbangannya adalah karena kebutuhan. Tapi kalau enggak butuh seperti itu, tidak perlu. Wa ala kullin, intinya dalam hal ini mengulang pembicaraan karena untuk penekanan satu, atau untuk memastikan agar lawan bicara bisa memahami dengan baik, kemudian kita ulang kalimat yang tadi kita ucapkan, termasuk sunnah. Ini termasuk sunnah. Termasuk sunnah. Saya ulang ya. Dan dalil yang tadi sudah kita sebutkan insya Allah sudah cukup untuk menunjukkan anjuran hal tersebut. Wallahu a'lam. Sehingga ketika ada seorang ustadz yang mengajar kadang kalimatnya berulang, Anda tidak perlu merasa kok lucu, nggak jadi masalah. Karena pengulangan itu tujuannya adalah dalam rangka untuk menekankan pemahaman, atau tujuannya agar yang bersangkutan bisa maksimal dalam mendengar. Selanjutnya yang ketiga, minas sunnati ta'mimus salami ala man arafta wa man lam ta'rif. Termasuk bagian dari sunnah adalah kau sebarkan salam kepada yang kau kenal dan yang tidak kau kenal. Meskipun ini sudah mulai sunnah semacam ini mulai banyak ditinggalkan. Berdasarkan hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, Ayyul islami khairun, Islam seperti apakah yang terbaik? Qala, jawab Abdullah, tut'imut ta'am wa tuqri'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Muslim yang baik adalah kau banyak memberi makanan dan kau menyampaikan salam baik kepada orang yang kau kenal dan yang tidak kau kenal. Di sini lihat hadis riwayat Bukhari, Muslim.
Sehingga ketika kita ketemu orang, sampaikan assalamualaikum. Ketemu satpam, assalamualaikum. Kalau kita nggak tahu agamanya gimana, Pak? Kalau kita tidak tahu agamanya, hukum asalnya mengikuti agama mayoritas masyarakatnya. Saya kira Jakarta mayoritas Muslim. Ya. Sehingga ketika kita ketemu orang, assalamualaikum. Apalagi yang sudah menampakkan identitas ya, pakai jilbab. Nah, pakai jilbab misalnya yang perempuan. Maka Anda sampaikan assalamualaikum. Ya, walaupun dia nanti kalau nggak jawab gimana Pak? Bukan urusan kita. Yang penting kita sudah menyampaikan salam kepadanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah. Amma idza kana salamu min haitsu ifsha'uhu 'alal khassah alladzina ta'rifuhum faqat fahadha ifsya'un mukhalifun lisunnah. Jika salam itu hanya disampaikan kepada orang tertentu yang kamu kenal, ini termasuk bentuk menyampaikan salam, menebar salam yang menyalahi sunnah. Wa huwa min alamatis sa'ah, dan ini salah satu tanda akhir zaman. Sebagaimana disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ah idza kanatit tahiyyatu 'alal ma'rifah." Bagian dari tanda kiamat adalah salam itu hanya ditujukan kepada orang yang dikenal. Kita lihat di footnote 2, hadis riwayat Ahmad dan statusnya sahih sebagaimana disebutkan dalam silsilah as-sahihah. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya bagian dari syarat, bagian dari tanda kiamat, ayyusallima rajulu 'ala rajul la yusallimu alaihi illa lil ma'rifah. Seseorang menyampaikan salam kepada yang lain karena latar belakang itulah orang yang dia kenal. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, baina yaday sa'ati taslimal khassah. Di antara tanda kiamat adalah orang menyampaikan salam khusus kepada orang tertentu. Khusus kepada orang tertentu siapa itu? Yaitu orang yang dia kenal saja. Sementara orang yang tidak dia kenal, dia tidak menyampaikan salam. Tayyib. Selanjutnya, tadi sudah kita sampaikan bahwa hukum asalnya mengikuti yang dominan. Apa agama mayoritas masyarakat? Muslim. Alhamdulillah, setiap ketemu siapapun sampaikan salam. Ketemu satpam, assalamualaikum. Ketemu siapa? Assalamualaikum. Sehingga kita nebarin salam. Saya yakin sunnah seperti ini langka. Dan karena langka, mungkin akan dianggap aneh. Itu kok aneh, setiap ketemu salam, setiap ketemu salam. Padahal memang anjurannya demikian. Dianjurkan setiap ketemu untuk menyampaikan salam. Selanjutnya yang keempat, as-sunnatu ayyakuna ibtida'us salami mimman ja'ati sunnah bibtidaihi. Yang lebih sesuai sunnah adalah yang mengawali salam orang yang dianjurkan untuk mengawalinya. Orang yang dianjurkan untuk mengawalinya. Nabi SAW memberikan penjelasan. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yusallimur raqibu 'alal mashi, yang naik kendaraan memberi salam kepada yang jalan. Wal mashi 'alal qa'id, yang jalan memberi salam kepada yang duduk. Wal qalilu 'alal katsir, yang jumlahnya lebih sedikit memberikan salam kepada yang jumlahnya lebih banyak. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari, yusallimus saghir 'alal kabir, yang junior memberi salam kepada senior. Wal maru 'alal qa'id, yang jalan memberi salam kepada yang duduk. Wal qalilu 'alal katsir, dan yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Dan dua-duanya yang tadi kita baca hadis riwayat Bukhari, ya, sehingga statusnya adalah hadis yang sahih. La yakni mukhalafatal aula bisalam al-karaha. Tapi bukan berarti bahwasanya kalau tidak mengikuti seperti di atas statusnya makruh. Namun sifatnya la ba'sa bihi, tidak masalah. Ka'yusallima al-kabiru al-saghir, seperti yang lebih senior memberi salam kepada yang junior, atau yang jalan memberi salam kepada yang naik kendaraan, atau semacamnya. Hukumnya apa? Boleh.
Baik. Kenapa demikian? Nah, di sini tadi ya berkaitan dengan urutan yang salam duluan. Siapa yang salam duluan? Tadi kan sudah disebutkan, yang jalan ngasih salam kepada yang duduk, yang naik kendaraan ngasih salam kepada yang datang, yang jalan dan seterusnya. Di situ terdapat isyarat bahwa yang datang atau yang bergerak lebih dominan, maka dia memberi salam. Yang datang atau yang bergerak lebih dominan, dia yang memberi salam. Baik. Hikmahnya apa, Pak? Karena orang ini ketika dia memberi salam, dia datang dengan menyatakan, kalian selamat. Aku datang bukan untuk ganggu, tapi aku datang untuk memberikan salam kepada kalian. Masya Allah. Dengan demikian, kenapa ada urutan seperti ini? Hikmahnya adalah, di antara hikmah, karena salam itu doa kebaikan. Salam itu doa kebaikan dan pernyataan bahwa dia datang membawa kebaikan. Datang dengan bawa kebaikan, bukan untuk bikin onar, bukan untuk memusuhi orang, tapi datang untuk menebar kebaikan. Maka kita mengucapkan assalamualaikum kepada orang yang sedang tidak bergerak saat kita datang. Baik. Atau yang bergerak lebih dominan, naik motor misalnya, ada orang jalan kaki, assalamualaikum, yang naik motor menyampaikan salam. Sehingga yang jalan kaki merasa tidak dalam kondisi terancam. Oh, yang naik motor itu orangnya baik, dia ngasih salam ke aku. Itu diantara hikmahnya. Wallahu a'lam. Saya sebut hikmah karena ini sifatnya ijtihadi, hasil ijtihad yang disampaikan oleh beberapa ulama. Selanjutnya, ketika telepon, di sini akan ada menelpon, lalu angkat telepon. Ada menelpon dan ada angkat telepon. Baik. Pertanyaannya, siapa yang memberi salam? Siapa yang memberi salam? Siapa yang dianjurkan untuk memberi salam duluan? Yang nelpon atau yang angkat telepon? Nah, seharusnya kalau kita pakai sunnah tadi, yang datang, yang bergerak lebih dominan, dia memberi salam. Maka seharusnya yang nelpon yang beri salam. Sedangkan yang angkat telepon jawab salam. Ini yang memberi. Ini yang jawab salam. Tapi ternyata Pak, kebiasaannya nggak kayak gitu. Ya, telepon. Assalamualaikum. Nah, begitu diangkat langsung assalamualaikum. Nah, yang benar gimana Pak? Ya, diangkat, tunggu yang sana ngasih salam. Assalamualaikum. Nah, ketika sana sudah ngasih salam, baru kita jawab waalaikumsalam. Ada apa akhi? Dan seterusnya. Baik, jadi anjurannya adalah yang angkat telepon yang memberi salam. Kalaupun dibalik gimana Pak? Ya tidak sampai makruh, tapi tidak sejalan dengan sunnah. Fa in takafa'al wasfan bi angkana raqibun wa bi angkana raqibun wa raqibun akhar fa ayyuma yabda'u bis salam. Kalau sama-sama punya sifat yang semisal, sama-sama naik tunggangan, sama-sama naik kendaraan, atau sama-sama jamaah, yang ini jumlahnya 100, ini jumlahnya 100, dah ketemu, jumlahnya sama, fal haqqu mushtarak, maka haknya dimiliki bersama. Hina idzin, ketika itu, litakafuihima, karena keduanya
punya status yang sama. Sehingga siapa yang lebih baik? Liman yasbiqu bisalam, bagi yang duluan memberi salam. Yang terbaik adalah yang duluan memberi salam. Berdasarkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani fayuridu hadza wa yuridu hadza. Saat mereka ketemu terus saling melengos. Yang ini buang muka, yang itu buang muka. Wa khairuha alladzi yabda'u bisalam. Dan yang terbaik di antara orang yang bersengketa adalah yang mengawali salam. Ya. Sehingga ketika mereka tegang, kemudian masalahnya sudah selesai tapi masih tegang, siapa yang pertama kali mengawali salam, itulah yang terbaik. Wallahu a'lam. Tayyib. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita masih membahas tentang sunnah ketika salam. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum Ustaz Tami. Alhamdulillah ya, pemaparan yang sangat jelas, aplikatif, dan juga insyaallah bisa dipahami oleh kita semua. Dan insyaallah masih ada beberapa menit ke depan yang kita bisa lanjutkan dengan diskusi terbatas. Di kolom peserta, daftar peserta sudah ada salah satu peserta yang sudah raise hand. Kami persilahkan Neneng Umur Rizki dari Alwi. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Ana mau tanya Ustaz, apakah ada dalilnya saat kita berjabat tangan dengan sesama muslim lalu kita ucapkan salam? Itu yang pertama Ustaz yang Anda tanyakan. Yang kedua, saat kita belajar taksin kita udah anak terlambat 10 menit, apakah harus ucapan salam? Yang ketiga, satu lagi Ustaz, kalau misalkan kita bertamu sudah 3 kali, kita anak tidak, maksudnya tamu tuan rumah itu tidak menjawab, apakah harus pergi gitu atau bagaimana? Jazakallahu khairan. Baik. Apabila yang pertama beliau bertanya tentang apabila seorang muslim saling bertemu, apakah perlu berjabat tangan ketika ketemu? Jawabannya dianjurkan untuk berjabat tangan ketika ketemu. Dan itu bisa menggugurkan dosa sebagaimana yang pernah disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Al-Bara' bin Azib, riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyan fayatasafahan." Apabila ada 2 muslim yang saling bertemu lalu mereka saling jabat tangan, illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa, maka dosa keduanya akan diampuni sebelum mereka berdua berpisah. Sehingga dianjurkan kalau Anda ketemu, sampaikan salam sambil jabat tangan. Assalamualaikum sambil jabat tangan. Waalaikumsalam. Dan dosa-dosanya akan berguguran. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, sepanjang tangannya itu belum dilepas, tahatot dzunubuhum, maka berguguran dosa-dosa mereka sebagaimana daun pohon yang kering berguguran. Masya Allah. Dan itu motivasi yang diberikan oleh syariat ini untuk membangun ukhuwah yang baik. Sehingga semangat yang diberikan oleh syariat adalah semangat untuk memperbaiki hubungan dengan orang lain, bukan semangat untuk selalu mencari lawan dengan orang lain atas nama manhaj, atas nama akidah dan seterusnya. Padahal tidak demikian. Ya, kalau emang manhajnya baik kan seharusnya memberi motivasi orang untuk semakin menjaga ukhuwah, bukan memecah belah ukhuwah. Wallahu a'lam. Kemudian yang saya lupa yang lain tadi.
Ya, satu yang kedua tentang bagaimana kalau terlambat dalam satu forum tahsin. Nah, ketika Anda terlambat dalam forum tahsin, apakah menyampaikan salam? Silahkan. Terus nanti nggak ada yang jawab. Ya seharusnya ada yang jawab walaupun satu, karena statusnya jadinya fardu kifayah. Sebab menjawab salam hukumnya wajib. Maka Anda berikan salam. Termasuk dalam kajian, silahkan datang dan menyampaikan salam. Nah, biasanya ketika ada yang datang menyampaikan salam, salamnya itu pelan. Yang dengar cuma ustadz. Sebenarnya ustadznya nggak dengar, tapi lihat di umi-umi lisannya, mulutnya, dia menyampaikan salam. Maka sang ustadz memberi jawaban, waalaikumsalam. Nah, tiba-tiba langsung jawabannya noleh semuanya ke arah pintu. Siapa yang datang? Baik. Sehingga walaupun telat, ketika tahsin tetap dianjurkan memberi salam. Nah, wallahu alam. Cukup? Ada berikutnya? Tadi apa tadi? Ya, pertanyaan yang ketiga tentang ketika sudah bertamu, misalnya mengucapkan 3 kali salam tidak dijawab, seperti apa? Kalau sudah 3 kali tidak dijawab, izin itu kan 3 kali. Jadi kalau 3 kali izin tidak dijawab, 3 kali salam tidak dijawab, dan ada kemungkinan tuan rumah tidak mengizinkan untuk menerima tamu, ya pulang, balik. Jangan nekat. Tapi saya tetap ingin ketemu. Iya nanti, jangan sekarang. Karena adabnya adalah pada waktu Anda menyampaikan itu izin tidak dijawab, maka seharusnya Anda meninggalkan tempat. Wallahu a'lam. Nah, kalau jelas ya, jawaban dari Ustaz. Selanjutnya kita persilahkan jemaah dari SN yang kedua, Ibu Sarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini mengenai salam tadi, menyambung ke pertanyaan yang ketiga, kalau yang punya rumah tidak mau menjawab karena atau alasannya tidak berkenan, tapi yang punya rumah menjawab salamnya itu hanya tidak menemui, itu bagaimana? Kemudian salam yang kedua itu pada saat chat, anak pernah mendapati salah satu ustadz mengatakan lebih utama tidak menulis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi dengan kata bismillah. Itu gimana Ustaz? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang pertama tadi ya, ketika Anda sudah menyampaikan salam sebanyak 3 kali tapi tetap tidak menjawab, apakah boleh? Jawabannya boleh. Apakah diperbolehkan? Jawabannya boleh. Yang dimaksud adalah tidak mau menemui. Saya ulang ya. Ketika ada orang menyampaikan salam sudah 3 kali, kita jawab tapi kita tidak menemui, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Tuan rumah punya hak untuk mengizinkan tamu atau tidak mengizinkan tamu. Sehingga ketika ada orang mau bertamu dan kita tidak ingin menerima tamu itu, boleh nggak Pak? Silahkan. Sehingga kita diamkan saja, nggak dibuka yang pintu, nggak direspon. Kalaupun jawab salam dengan pelan, tidak kita keraskan, boleh. Kok kamu nggak jawab sih? Saya sudah jawab, tapi pelan, biar dia nggak dengar. Kalau dia dengar, dia tahu saya ada di dalam. Nanti akan nungguin terus, pengen masuk. Tapi kita tidak mau menerima tamu dia. Boleh, boleh. Duh, katanya harus memuliakan tamu. Iya, harus memuliakan tamu kalau sudah kita terima jadi tamu. Tapi kalau belum diterima jadi tamu, ya tidak ada kewajiban untuk menerimanya. Karena menerima tamu itu pilihan. Tapi kalau sudah menerima tamu, wajib dimuliakan. Sehingga nggak boleh diterima, silakan masuk. Begitu silakan masuk, tinggal pergi. Nyapu dulu, maaf tak disapo nih, tamunya suruh angkat kakinya dulu, sebentar angkat kakinya dulu, disapo nih, kemudian disemprot pakai apa lagi biar tamunya segera pamit. Nah, kalau tidak muliakan tamu, ini perbuatan yang salah. Tapi kalau tidak mau menerima tamu, itu benar. Sehingga bedakan antara penerimaan dengan pelayanan.
Kalau masalah penerimaan sifatnya pilihan, diterima silakan, tidak diterima silakan. Tapi kalau masalah melayani, Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Wallahu a'lam. Nah, barakallahu fiik Ustaz. Alhamdulillah, insyaallah juga jelas dan sangat aplikatif untuk pertanyaan tentang WA tadi ya, tentang WA tambahan. Bagaimana menjawab salam WA atau memberi salam ketika WA? Wallahu alam. WA ini kan kasus kontemporer, kasus baru. Apakah menyampaikan pernyataan lewat WA itu, ngirim WA itu sama dengan pertemuan online, dihukumi sama seperti pertemuan, atau dihukumi seperti mengirim surat? Jawabannya bisa dua-duanya. Terus kalimat yang baik diawali bismillah atau salam. Kalau kita lihat suratnya Nabi SAW, dua-duanya ada. Dalam suratnya Nabi SAW ke berbagai raja yang beliau kirim pasca perjanjian Hudaybiyah, itu kan kalimatnya assalamu ala manittaba'al huda. Meskipun diawali dengan bismillah. Bismillah min Muhammad Rasulillah ila Hirakla azimir Rum misalnya. Assalamu ala manittaba'al huda. Jadi ada salam, Pak, itu kan orang kafir yang menerima. Iya, makanya kalimat Nabi SAW, assalamu ala manittaba'al huda, keselamatan untuk orang yang mau mengikuti petunjuk. Sehingga di situ ada basmalah dan ada salam. Jika kita pahami kirim WA itu seperti mengirim surat, maka anjuran ini berlaku, baik basmalah maupun salam. Oleh karena itu tidak ada masalah misalnya diambil salah satu bismillah saja atau salam saja. Lalu misalnya Pak, kita dapat salam WA lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi kita tidak ingin merespon. Gimana itu? Anda boleh jawab dengan lisan. Anda boleh jawab dengan lisan. Kok salam saya nggak dijawab? Aku udah jawab. Mana kok nggak ada? Aku jawab dengan lisan. Boleh seperti itu? Boleh. Karena tidak harus jawab dengan tulisan. Wallahu a'lam. Nah, misalnya insyaallah jelas. Insyaallah sangat jelas. Apalagi kontemporer di WA, bahkan tidak diketik. Sekarang pakai stiker modelnya, terus langsung dikirim stiker. Ya, statusnya sama. Jadi antara ketikan maupun stiker. Nah. Kemudian ada pertanyaan juga ini. Bagaimana kalau yang mengirim salam itu non muslim atau dari saudara jauh atau teman yang kebetulan muslim? Ya, kalau dia non-muslim sudah diberi panduan oleh Nabi SAW, apakah menjawab salam non-muslim itu dengan kalimat wa'alaikum ataukah boleh wa'alaikumussalam? Ada khilaf di kalangan para ulama tentang ini. Jadi kalau boleh kita rinci sebagai berikut. Jika non-muslim ini menyampaikan salamnya dengan tegas, assalamualaikum, ya, dan kita dengar dengan tegas, atau teks assalamualaikum kita bisa baca dengan jelas, dia menyampaikannya assalamualaikum. Nah, di situ ulama beda pendapat, apakah jawabnya waalaikum saja ataukah boleh waalaikumsalam. Ada khilaf dalam masalah ini. Yang kedua, jika non muslim ini menyampaikan salamnya dengan kalimat yang kurang jelas, yang dulu kebiasaan orang Yahudi itu kalau dia menyampaikan salam assalamualaikum. Assalamualaikum. Assam artinya kalau bahasa Jawa modar, ya. Bahasa Indonesianya apa? Mati, ya. Assalamualaikum, mati kau. Maka kita jawab dengan waalaikum. Karena dia sampaikan doa buruk. Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar ada orang Yahudi menyampaikan seperti itu kepada Nabi SAW. Assalamu alayka ya Muhammad. Aisyah emosi. Emosinya Aisyah itu sampai dibalas. Waalaikumsalam wadzam. Kadang kan seorang istri itu merasa sangat sedih ketika suaminya dihina sama orang. Apalagi ini seorang nabi. Maka dijawab sama Aisyah sambil emosi ditambahi waalaikumsalam wadzam.
modar kamu, mati kamu, ya. Mati kau dan celaka kau. Azam artinya kecelakaan, kecelaan, ya. Maka Rasulullah SAW memberi nasihat kepada Aisyah, mahlan ya Aish, ya, jangan emosi wahai Aisyah. Alam tasma' qaulahu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah Anda tidak mendengar dia mengucapkan apa? Jawab Nabi SAW, alam tasma'i ma aqul. Apa kau tidak mendengar apa yang sudah aku ucapkan? Ya. Karena Nabi SAW tadi sudah memberikan jawaban, tapi dikembalikan dengan kalimat wa'alaikum. Kau juga sama. Dan beliau tidak memberikan ucapan hinaan. Karena kata hinaan itu bagi lisan yang tersucikan anti untuk terucap. Itu kotoran. Sebagaimana baju yang kita jaga kebersihannya jangan sampai kena najis, walaupun setitik. Diciprati najis sama orang, kita berusaha untuk menghindar. Kalau kena, kita bersihkan. Najis yang kita buang, bukan kita balik nyiprati najis ke dia. Sudah? Seperti itulah adab menjaga lisan. Maka lisan Nabi SAW tidak keluar kalimat umpatan, kalimat misuh, yang di masing-masing daerah itu punya model misuh yang beragam. Di Jogja ada sendiri, nanti di Jawa Timur ada sendiri, di mana lagi? Di Jakarta ada sendiri. Dan masing-masing punya kalimat misuh yang beragam. Ada yang tingkatannya paling tinggi, ya. Anda tahu misalnya orang Jawa Timur, saya orang Jawa Timur, ya. Ada satu kata yang kalau itu sudah diucapkan, Masya Allah, sudah puncak, puncak misuh. Apa itu Pak Ustadz katanya? Wah, saya tidak berani mengucapkan, nggak sopan dalam forum pengajian yang diawali huruf C, yang mungkin Anda sudah tahu. Kalau di Jogja beda, diawali huruf A kalau di Jogja. Kalau di mana? Di Jakarta saya nggak tahu. Ya. Jadi masing-masing berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Namun kita hindari yang seperti itu sebisanya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, insyaAllah sudah sangat jelas. Sebelum kami lanjutkan pertanyaan, silakan Bapak Ibu jamaah yang menyimak ANB channel yang live juga bisa menuliskan pertanyaan. Kalau misalnya satu atau dua pertanyaan, nanti insyaAllah akan kami bacakan. Masih ada lanjutannya Ustaz, dengan beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Ustaz Ami. Sudah menyampaikan salam, kemudian berjabatan tangan. Bagaimana halnya kalau dilanjutkan dengan ada yang sampai berpelukan, ada yang juga sampai dengan sipika-sipiki gitu. Ya, ini pernah kita bahas di Instagram ANB Channel, ya. Ada satu video tentang bagaimana adab yang tepat ketika ketemu. Jadi ada 3 yang perlu dibedakan, ya. Mengucapkan salam, berjabat tangan, dan berpelukan atau mu'anaqah. Ada tahiyah, ada musafahah, ada mu'anaqah. 3 hal yang berbeda. Yang pertama untuk tahiyah, ini dianjurkan untuk memberikan salam. Ini dianjurkan untuk dilakukan setiap kali pertemuan. Baik pertemuan rutin, pertemuan karena terpisah hal yang ringan, atau apapun. Sehingga dulu para sahabat misalnya, ya, mereka sedang berjalan bersama begini. Lalu di depan terpisah sebuah bangunan, kemudian mereka terpisah sehingga tidak lagi melihat. Ketika ketemu, salam lagi. Sampai seperti itu. Bagaimana mereka menjaga kalimat salam. Dan dulu sebagian sahabat sengaja datang ke pasar, tujuannya hanya satu, ingin menebar salam. Jadi datang ke pasar cuman assalamualaikum, 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 cuman itu aja kerjaannya. Setelah itu pulang. Yang kedua, musafahah. Nah, musafahah ini dianjurkan untuk pertemuan ringan. Pertemuan ringan itu apa, Pak? Pertemuan yang rutin, pertemuan harian,
Itu musafaha, jabat tangan. Yang ketiga mu'anaqah. Nah, mu'anaqah ini dianjurkan untuk dilakukan ketika lama berpisah atau pulang safar. Itu mu'anaqah. Berangkulan, cipika-cipiki, itu dianjurkan ketika lama berpisah. Nah, sehingga jangan keliru. Setiap kali ketemu mu'anaqah, setiap kali ketemu cipika-cipiki. Ini salah, menyalahi sunnah. Yang benar gimana? Mu'anaqah dilakukan hanya ketika apa? Pulang safar atau lama nggak jumpa, itu mu'anaqah. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, sudah sangat jelas, alhamdulillah. Kemudian izin saya bacakan pertanyaan lagi berkaitan dengan tadi ucapan salam kepada sebuah forum yang audiensnya sangat beragam dan bisa dibilang jumlahnya hampir sama antara yang Islam dengan yang Islam. Apakah pada saat membuka itu boleh atau malah dianjurkan kita langsung mengucapnya dengan tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Baik, ketika forumnya itu campur antara muslim dan non-muslim, maka Anda menyampaikan salam dengan niat untuk muslim saja. Dan jika yang muslim Anda yakin sudah mendengar semua, apalagi pakai mikrofon ya, pakai pengeras suara, dan mereka sudah menjawab semua, maka tidak perlu diulang. Wallahu alam. Dan Nabi SAW pernah melakukan itu. Beliau memberi salam. Di tengah kerumunan itu ada Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik, dan ada beberapa orang munafik yang lain. Tapi beliau menyampaikan salam untuk ditujukan kepada para sahabat. Dan para sahabat memberikan jawaban salam itu. Nah, salam yang mana? Yang assalamualaikum atau yang assalamualaikum? Assalamualaikum, lafadznya assalamualaikum, bukan assalamu ala man ittaba'al huda. Karena sama sebagaimana tahiyatus salam, sama sebagaimana salam sambutan, yang salam greeting, assalamualaikum. Nah, Ustaz, insyaallah sangat jelas. Selanjutnya ada satu pertanyaan lagi berhubungan dengan tadi Bismillah tadi. Assalamualaikum ya Ustaz, izin bertanya. Seringkali Ana mendapatkan balasan WA Bismillah jika Ana menulis Bismillah. Seringkali Ana mendapatkan balasan wa Bismillah jika Ana menulis Bismillah pada awal percakapan di WhatsApp. Apakah ini ada dalilnya ya Ustaz? Bismillah itu bukan salam. Bismillah kan anjuran mengawali tulisan. Itu dianjurkan baca atau menulis Bismillah. Dan para ulama sering menjelaskan hal ini dalam buku-buku mereka. Dalam muqaddimah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga ini bagian dari bagian dari sunnah untuk mengawali tulisan dengan ucapan Bismillah. Nah, maka nggak perlu dibalas wa Bismillah. Ya, ini mungkin kekeliruan. Kenapa dibalas wa Bismillah? Kalau salam, iya Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tapi kalau Bismillah nggak ada balasan wa Bismillah. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya agak-agak menepi ke jurang ini, Ustaz. Bagaimana kalau ada pemimpin yang mengucap salam dengan berbagai macam ucapan salam dari pihak yang lain? Bagaimana, Bu? Ya, kita boleh sebut salah praktek seperti itu. Sehingga salamnya kaum muslimin adalah kaum muslim menyampaikan salam dengan salam cara agamanya. Karena salam itu bermuatan ideologi. Salam itu bermuatan ideologi. Maka kalau Anda muslim, ya sampaikan salam sesuai dengan ideologi Anda. Anda beragama A, beragama B, dia akan menyampaikan salam sesuai dengan muatan ideologinya. Jadi nggak perlu terus pindah ideologi hanya untuk masalah greeting. Tapi kan itu nggak ada kaitannya dengan akidah. Kalau bisa nggak ada kaitannya dengan akidah? Sehingga kenapa Anda menyampaikan salam kepada muslim ini? Karena keyakinan saya ini adalah doa untuk dia agar dia mendapatkan ini. Nah, kalau kemudian pakai ideologi yang lain, dia punya cara salam yang berbeda, ya saya nggak ikutan.
masalah ketika dalam sebuah forum campur muslim dan non muslim saya menyampaikan salam dengan salam sesuai ajaran agama saya, non muslim kok nggak ikut jawab, itu urusan mereka. Tapi Anda menyampaikan assalamualaikum kepada mereka, iya, dan niat saya untuk yang muslim, niat saya untuk yang muslim. Jadi dalam masalah ini ikut-ikutan berdoa dengan menggunakan teks bahasa agama yang lain, ya, seperti yang kita tahu, saya juga nggak sebegitu hafal, mungkin pakai cara agama Buddha, pakai cara agama Hindu dan seterusnya. Seharusnya muslim tidak melakukan itu, maka cukup dia sampaikan assalamualaikum. Nah, nanti yang muslim menjawab, yang non muslim kalaupun mereka tidak menjawab, itu bukan tanggung jawab kita. Wallahu a'lam. Baik, di sini sudah maghrib. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.